Assalamualaikum mamah muda, apa kabar? Udah lama nih Amih nggak bikin channel karena memang ternyata lagi dikasih rezeki sakit sama yang maha kuasa, kasih ujian untuk dicolek lagi untuk lebih dekat sama yang maha kuasa. Jadi baru sempat bikin video lagi ini. Amih mau sharing mengenai kemarin pengalaman Amih sakit, jadi tetap di sini jangan kemana-mana. Jadi awal Februari kemarin tuh memang akhir Januari itu sudah mulai merasa capek, dan memang ada something yang bikin dipikirin banget, dan itu langsung bikin drop down. Awal Februari sudah minta WFH dari kantor. Kemudian Amih merasakan demam, sakit kepala, mual, pokoknya itu penyakit Amih yang biasa, memang asam lambung segala macam itu udah berasa semuanya, migrain gitu ya. Kemudian habis itu Amih pengennya ke klinik dekat rumah yang memang dokter sudah langganan, dan dokter bilang ini harus tes darah karena sepertinya tipes gitu kan, gejala tipes gitu. Akhirnya ya Amih tes dan memang positif tipes. Kemudian tes antigen, berpikir adalah takutnya COVID, jadi antigen juga di lab itu, tapi hasilnya alhamdulillah waktu itu negatif. Kemudian akhirnya pulang, tapi setelah 3 hari minum obat dokter tidak merasakan kemajuan, makin demam, sakit kepala dan segala macam, mual segala macam. Akhirnya konsultasi sama suami dan orang tua. Waktu itu mau dibawa ke rumah sakit, cuman emang Amihnya yang nggak mau. Kebetulan di dekat rumah tuh ada dokter rumah sakit Polri ya, minta tolong, mungkin karena memang nggak bisa makan ya, udah muntah, pusing, akhirnya dirawat di rumah. Jadi tetangga yang dokter itu, terima kasih banyak udah merawat. Jadi tiap pagi datang untuk lihat seperti dokter di rumah sakit gitu, diinfus di rumah. Jadi yang ganti infus suami. Terus itu selama diinfus di rumah selama seminggu agak baikan, panas sudah agak baikan, mual juga sudah tidak muntah, sakit kepala sudah agak mendingan, cuman masih sakit kepala, cuman sudah tidak terlalu gitu. Kemudian minta cabut infus gitu, tapi setelah cabut infus dan tes darah saat itu, kemudian pas tes darah sudah negatif tipes dan DBD, gak ada tanda-tanda ke situ. Jadi Amih alhamdulillah, mudah-mudahan udah mulai sembuh, udah sehat. Seling hanya 1 hari dari cabut infus udah mulai enak makan. Habis itu Amih merasakan sesak nafas. Jadi aktivitas dikit aja tuh langsung sesak. Nggak bener-bener tuh kalau mau nafas kayak nggak bisa nafas. Itu bener-bener kayak ada yang nahan nafasnya, bukan di hidung tapi di dada gitu ya. Saat itu cuma ke kamar mandi, jalan ke kamar lagi, itu udah kayak orang lari, yang lari berapa kilo gak istirahat. Itu rasanya kayak gitu waktu itu. Terus lama-lama meningkat. Makanya 2-3 kali ke kamar mandi, Amih baru bilang sama suami, ini kenapa ya Pih ya, kok ini aku merasa sesak ya habis dari kamar mandi seperti ini gitu. Terus suami mau gimana, mau langsung ke RS aja. Suami bilang nanti dulu deh, coba lihat sorean gitu ya, atau
atau mungkin memang capek habis penyembuhan gitu. Kebetulan memang anak atau si Mamas Umar ini sudah lama tidak ikut AMI sejak awal sakit, jadi sama orang tua sudah dibawa. Memang AMI sih sudah wanti-wanti aja, jadi Umar sudah tidak dari awal tuh Umar sudah tidak tidur di rumah gitu sama neneknya gitu, sama orang tua, jadi cuma sama suami di rumah. Lumayan makin sesak napas, terus sakit kepala, pusing, demam enggak tapi sakit kepala, pusing gitu ya. Mungkin enggak demam karena AMI masih minum obat yang dari dokter untuk tipes waktu itu ya. Jadi ya udah, habis itu coba untuk coba untuk nafas di rumah, untuk tidak untuk latihan gitu. Mungkin dengan itu hilang. AMI pikir waktu itu seperti itu. Sampai sore tuh satu hari itu, akhirnya AMI mutusin besok paginya balik lagi ke dokter yang pertama, klinik yang pertama, cek dulu. Terus dokternya nanya, punya riwayat asma atau paru-paru. Kami sih merasa enggak ya, karena memang setiap tahun kan ada medical check up di kantor dan kami selalu ikut. Kami merasa ya hasil labnya itu nggak pernah ada masalah paru-paru gitu, jadi dia nggak pernah merasa ada penyakit asma gitu. Kemudian ya udah, dokter kasih obat dan disaranin mungkin kalau memang masih sesak ya harus ke rumah sakit. Itu paginya ya. Terus udah mulai nggak enak makan lagi. Tadinya udah sempet enak makan, tapi habis kesini karena sesak nggak enak makan. Akhirnya makannya diusahain karena pengen sembuh, diusahain ya roti semua dimakan gitu. Yang nggak nasi sih, yang nggak kepengen, karena waktu itu nggak kepengen banget makan nasi gitu. Jadi ya usahain makan apapun yang cemilan, yang bisa roti atau susu beruang gitu ya, makan. Tapi ya tetap rasa masih ada pengecapan manis atau bau nggak ada, normal, nggak ada tanda-tanda saya kayak untuk mau COVID, nggak ada penciuman hilang gitu, nggak ada. Jadi masih normal, AMI semua itu normal, hanya sesak napas banget gitu. Kemudian itu pagi, akhirnya malamnya tuh sempat diskusi siang itu. Ya udah kalau gitu besok deh gitu. AMI bilang ya udah kita lihat malam ini. Kalau memang masih sesak, ya udah kami mutusin mungkin besok mau ke rumah sakit. Nggak lama bos atasan dari kantor WA telepon. Udahlah kalian mending diopname aja katanya, dirawat aja gitu. Iya Pak, nanti besok lah gitu, saya lihat hari ini gitu kan. Terus malamnya ternyata mual sekali, banget mualnya. Akhirnya mengeluarkan semua makanan yang ada, plus ada darah. Jadi muntahnya ada darah, campur darah. Memang nggak terlalu banyak, tapi lumayan. Waktu itu sempat AMI pakai tisu ya, itu 2-3 kali muntahan dan itu ada darah saat itu. Jadi wah ini nggak bener nih, AMI bilang ya udah besok pagi udahlah kita ke RS gitu. Kebetulan pas subuh malamnya pas habis nggak lama muntah, bos atasan juga WA lagi, nanya lagi kondisi. Terus AMI cerita kalau AMI muntah darah. Mungkin dia juga panik, jadi besok paginya dari kantor udah dikirimin supir sama temen untuk antar ke RS gitu. Jadi langsung paginya habis muntah itu dibawa ke rumah sakit. Kemudian di rumah sakit di screening awal, akhirnya masuk ke IGD. Di situ udah sesak banget, sesak napas sudah nggak bisa, akhirnya langsung pakai oksigen. Nah dari oksigen itu terus
semua diobservasi di IGD, darah diambil, terus di scanning, CT scan, terus di ronsen, semua pokoknya diambil satu kesimpulan, termasuk di PCR. Nah, waktu di PCR itu udah berpikir ya udah pasrah, kayaknya kesana juga nih gitu, walaupun punya penyakit lain tapi kayaknya bakal kesana gitu. Jadi udah mikir, udah sempet nangis juga sama suami waktu itu. Suami udah dipasrahin aja, kalau emang dikasih bonusnya si positif ini, jadi ya udah diterima lapang dada gitu kan. Itu waktu itu masih di IGD ya. Terus memang dokter bilang, jadi kalau memang nanti positif ya otomatis dirawat dan diisolasi gitu ya. Ya terus habis malam karena ternyata selain sesek itu dari hasil ronsen itu infeksi paru-paru, kemudian asam lambungnya juga kumat, terus leukositnya 14.000. Jadi itu barengan penyakitnya semua. Tipesnya memang bekas tipes kemarin, jadi masih ada, tapi memang sudah negatif hasil terakhir, cuman karena memang dari tipes awal gitu kan. Kemudian ditunggu sampai masih di IGD karena masih nunggu hasil PCR. Udah feeling positif sih, karena ada paru-parunya itu hanya berpikir seperti itu, cuman sempat bakal sendiri diisolasi itu sempat jadi momok, menakutkan juga, jadi agak stres dan nggak ketemu sama anak, suami sekarang semua gitu. Jadi bener-bener bikin down juga sempat gitu. Kemudian udah tahu hasil dan akhirnya dipindahkan ke kamar isolasi. Kamarnya bagus, VIP, dan satu kamar tuh hanya berdua waktu kami itu hanya berdua. Di sana memang sudah subsidi pemerintah sih mungkin ya, tapi memang ada beberapa juga kami bayar ya, suami yang bayar maksudnya. Tapi untuk kamar, makanan terutama, kemudian pelayanan juga bagus, dan sepertinya memang sudah ada subsidi dari pemerintah untuk pasien-pasien COVID gitu, selain dari pakai BPJS gitu. Nah, kami masuk di situ kebetulan ada satu ibu juga umur 50 tahunan ya, seumuran sama neneknya Umar, orang tua kami, jadi ya udah anggap orang tua lah. Jadi kita sharing banyak, kita ngobrol banyak, kita saling menguatkan. Waktu itu kita saling kalau anaknya ngasih buah atau dari saya, teman saya atau keluarga ngasih makanan, kita sharing makanan yang belum dibuka, jadi kita bagi-bagi, kita punya saling support lah waktu itu. Alhamdulillah dapat ketemu Ibu Lina yang super semangat juga untuk sembuh, jadi sayanya juga ikut sembuh. Jadi waktu di rumah sakit ya, itu ada satu obat yang nggak tahu, katanya antibiotik atau antivirus, kayak botol itu ya, kalau dimasukin mamah muda ya, itu kayak ditusuk-tusuk sekujur dari tangan itu ya, jadi sakit sekali pokoknya. Katanya sih itu karena melawan virusnya, jadi itu yang bikin sakit, bener-bener bikin badan tuh kaku dan sakit, bener-bener kayak ditusuk gitu setiap dimasukin itu. Kemudian ada satu vitamin C yang lewat infusan juga bikin sakit gitu. Lumayan juga ternyata. Ya akhirnya pasrah, Ami zikir, ngaji, balik lagi. Mungkin ini ujian dari Allah, jadi oh iya, ini adalah satu bentuk
Allah kasih tahu, udah lama nih Ami nggak ngaji, atau udah lama nih Ami nggak istirahat benar-benar total gitu ya. Jadi Ami ngerasa oh iya, di situ juga harus memperbaiki diri. Di ruang isolasi itu juga bikin sadar kalau memang ya pekerjaan yang bikin kita down atau sakit hati atau merasa terpuruk itu, stres itu bikin kita imun bakal down dan akhirnya kita sendiri yang rugi gitu kan. Jadi oh iya, memang harus lapang dada dan harus balik lagi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Terus sih waktu ngerasain di isolasi itu lumayan sekitar 10 hari. Tapi alhamdulillah dalam 10 hari kami udah langsung recovery, yaitu berkat sekamar sama Bu Lina mungkin ya, jadi semangat juga. Tiap pagi di sana susu beruang jangan lupa, terus makanan vitamin segala macam dari masih di sana dari dokter. Cuman Ami juga punya vitamin waktu itu. Kemudian mau enak mau enggak mulut makan aja terus makan ngemil roti buah segala macam, udah pokoknya Ami hajar terus. Diet belakangan kali ya, jadi ya mungkin jadi agak masih cabai gini gitu habis sakit. Jadi usaha untuk pengen cepet-cepet ketemu Umar, jadi aku harus sembuh gitu. Jadi pokoknya makan, emang harus makan. Jadi makan itu memang saat sakitnya itu emang harus dimakan. Jadi kalau kita nggak makan atau nggak diselera-selerain gitu, itu malah bikin terus nggak pengen makan gitu. Jadi lebih baik semangat. Selain memang karena masih diisolasi kan kita belum bisa ngapa-ngapain, jadi ya udah kita harus semangat ke diri sendiri gitu. Jadi yang kita bisa lakukan saat itu ya, yang kami lakukan ya sholat subuh ya, walaupun tayamum, zikir, kemudian semangat makan, terus denger yang bagus-bagus, yang ceramah-ceramah yang enak-enak, yang bikin bahagia. Terus ayo kita bisa sembuh dan bisa balik lagi sama Umar gitu, kumpul gitu. Ya itu jadi alhamdulillah dalam 10 hari kami sudah bisa recovery. Untuk nanya kok bisa sih terpapar virus. Nah, buat mama muda sebenarnya gini ya, Ami itu handle untuk karyawan yang positif apabila ada yang kena terus Ami tracing segala macem. Itu dari awal COVID bulan-bulan April itu Ami udah ngejaga banget badan Ami ya, maksudnya coba untuk disiplin, masker, pokoknya 5M dan vitamin. Itu Ami memang ngejaga banget ya waktu itu. Ya sampai Januari Ami sebelum sakit itu udah bener-bener fighting banget gitu, karena memang Ami tuh butuh ekstra banget karena karyawan kan bentar-bentar entah malam, pokoknya 24 jam ada WA, Bu ya hasil saya tes ini gini, terus di rumah saya seperti ini, pokoknya banyak sekali yang harus dilayani gitu. Saat itu kan memang butuh ekstra gitu, tenaga, waktu dan pikiran itu. Jadi sebenarnya udah ngejaga mah. Soal masker ya insya Allah sih kalau keluar rumah atau bersama-sama teman-teman banyak ya itu pasti nggak pernah nggak pakai masker gitu. Protokol kesehatan pokoknya apa
yang Ami sampaikan ke karyawan-karyawan ya harus diimplementasikan ke diri sendiri dulu kan ya. Nah habis itu kalau ditanya terpaparnya di mana juga Ami juga agak bingung nih. Jadi karena kan varian virusnya udah mulai baru ya, dan nggak ngerti juga gitu, karena kamu akan tahu kamu positif kalau kamu PCR. Nah kalau yang OTG, misal bersama-sama Ami OTG, teman-teman Ami mungkin ada yang OTG, tapi kan karena dia nggak sakit, dia nggak PCR dong ya. Nah Ami mungkin bersama mereka, entah dalam beberapa detik atau berapa tertular, dan Ami memang kondisinya ternyata lagi down, jadi mungkin di saat itu tertular gitu. Kalau Ami merasa seperti itu. Nah salah satu juga stres, tingkat kesetresan ya saat itu. Ami ngejaga tubuh Ami dari awal COVID sampai kemarin itu. Alhamdulillah selama itu kan walaupun bertemu dengan pasien, maksudnya teman-teman yang COVID atau pulang balik ke klinik sama suster klinik untuk tes karyawan gitu, reaktif, positif segala macam, itu nggak kena gitu kan, maksudnya nggak sampai sakit. Nah ini gara-gara memang Ami terlalu stres, ada satu masalah yang sangat dipikirkan, akhirnya bikin imun drop. Jadi nggak punya untung malah buntung. Jadi mikirin hal yang nggak berguna, orang yang nggak berguna dipikirkan, jadi drop, akhirnya ya sakit. Jadinya bener sakit dan terpapar juga gitu. Jadi sekali lagi nih mama muda ya, Ami kasih tahu, jadi imun itu nomor 1. Jadi stres itu bikin imun turun. Jadi mama muda harus selain minum vitamin ya, mama muda juga memang harus menjaga pola pikir stresnya untuk tidak stres dan tidak merasa tertekan. Karena apabila sudah stres dan merasa tertekan, itu adalah salah satu yang bikin imun tubuh menurun. Jadi jangan stres dan harus bahagia. Cari kebahagiaan, bagaimana setiap harinya kita bisa bahagia. Bahagia sederhana yaitu bisa tidur meluk Umar ya, tiap malam. Jadi itu juga yang bikin Ami harus maksudnya semangat sembuh. Ya itu sharing Ami kemarin ya, mama muda. Mudah-mudahan mama muda tuh juga cepat sembuh, yang lagi sakit dan yang belum sakit jangan sampai sakit. Mudah-mudahan terjaga imunnya terus. Waktu pulang dari rumah sakit masih agak sesak sih mama muda. Jadi di rumah tuh Ami masih lemas, masih rasa sesak, dan Ami nggak langsung minta Umar untuk pulang. Waktu itu Ami memang bilang ke neneknya Umar untuk Umar jangan pulang dulu sampai nanti Ami antigen atau PCR-nya negatif nanti gitu. Nah di rumah itu kan Ami di rumah sakit tuh sharing-sharing juga, ada grup para pejuang COVID dari Wisma Atlet, dari rumah sakit mana aja, mereka sharing. Nah ini ada satu nih, ini udah habis, ini lagi kosong. Ini Kinhua yang kapsul, ada BPOM-nya. Ini sih bukan obat COVID ya, tapi orang bilangnya obat COVID, tapi ini memang bukan obat COVID nih. Mama muda ini itu obat kayak flu, dia ngobatin flu, tapi dia bisa ngobatin sesak napasnya, fenomenianya. Dia di situ ada indikasinya ke sana, dan batuk, tenggorokan segala macam, termasuk badan pada sakit begitu. Karena untuk gejala COVID kan ada yang badan sakit, termasuk Ami pulang dari rumah sakit badan tuh masih nyeri suntikan, nyeri pokoknya semuanya nyeri, masih nyeri. Nah
minum ini itu memang kalau masih gejalanya parah sih waktu itu dosisnya sekali minum 4, jadi 4 kali 3 1 hari 12. Ini ada yang satu bungkus gini tuh 12 atau 24. Nah, jadi Ami bisa waktu itu Ami minum ini nih. Terus ini juga vitamin jualan ya, cuman nggak jualan merek, ini cuman kasih tahu yang Ami minum. Ini Happy Say, ini 1 flap. Terus ini juga nih. Terus pastiin air putih. Terus pagi-pagi Ami mau tidur doa, kasih Al-Fatihah buat ke diri sendiri, sholat subuh segala macam, minum air hangat, minum VCO, minyak kelapa kalau punya, kalau nggak punya nggak apa-apa. Terus minum ini lemon, ini isinya lemon sih. Ini air lemon, peresan lemon ditambah sari kurma. Enak banget, bikin di termos gini buat seharian minum. Pokoknya seger sih sebenarnya ini. Sari kurma sama lemon. Terus kami makan kurma tadi sebelum sarapan. Terus senam-senam dikit, olahraga dikit ya, buat atur pernapasan kemarin. Mulai lagi. Habis itu baru sarapan kalau memang sarapan. Tapi kadang-kadang udah minum air lemon, terus udah minum susu beruang, udah makan kurma suka udah kenyang juga sih. Maksudnya udah lumayan buat sarapan sih, udah lumayan, baru nanti ngemil atau ya. Tapi memang harus makan banyak karena butuh energi buat sembuh. Ya, makan roti atau makan buah yang penting. Jadi Mamah Muda, sekali lagi sehat itu mahal, sakit itu lebih mahal. Apalagi lagi sakit terus disakitin, jadi lebih mahal lagi ya. Makanya Mamah Muda diusahakan untuk selalu sehat. Kita bareng-bareng disiplin, kita rubah gaya hidup kita bareng-bareng untuk apapun penyakitnya. Jadi nggak cuman karena COVID. Jadi ya banyak kalau cewek-cewek kan makan pedas, asam lambung, mah, entah jantung, nanti kista segala macam. Ya, kita bareng-bareng kita coba untuk berubah gaya hidup dan menjadi lebih baik, pribadi yang lebih baik. Juga jangan lupa untuk selalu berzikir, minta keselamatan dan kesehatan pada Allah. Itu sih sharing Ami kali ini. Maaf ya Ami terlalu banyak cerita, tapi menurut Ami sih itu penting untuk di-sharing, karena siapa tahu di sana ada yang lagi berjuang juga untuk sembuh, lagi merasa down kayak Ami dulu di rumah sakit. Jadi Ami pengen banget kasih tahu gitu loh, sharingnya Ami gitu. Ya itu yang tadi yang bilang terpapar di mana juga Mami nggak tahu, karena Mami berusaha banget udah protokol kesehatan 5J 5M, terus pulang kerja nggak mau naik angkot, pergi juga nggak mau naik angkot, diantarin suami atau nebeng sama temen, pulang juga gitu. Jadi udah usaha banget untuk tidak mau berada di keramaian atau bersama-sama tanpa physical distancing gitu ya. Tapi memang qadarullah, sudah takdir dari Allah dan untuk merasakan sakit, uji, alhamdulillah. Mungkin untuk bisa Ami menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu Mamah Muda. Ya sekian dulu Mamah Muda sharing Ami kali ini. Nanti kita sharing-sharing lagi kalau Ami udah sehat, kita sharing-sharing lagi di konten-konten yang lebih membahagiakan kita, bukan yang stres-stres. Ya tetap sehat ya Mamah Muda. Tetap sehat, stay beautiful, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Mamah Muda
muda yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, di like, dan dibunyikan loncengnya. Terima kasih sudah menonton dan selalu support channel Live with Amih Umar. Sampai jumpa lagi mama muda.